Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ada HP Samsung A51 dengan kasus layar tidak tampil. Kita coba cas juga tidak ada pergerakan, dan di sini kelihatan ada retakan di layar bagian dalam. Sepertinya ini habis terjatuh ya. Kalau glassnya kelihatan mulus, namun di dalam ada keretakan. Baik, kita akan coba cek LCD-nya, karena ini kemungkinan besar LCD yang bermasalah. Sebelumnya kita lepas back covernya terlebih dahulu. Nah, di sini menggunakan lem, maka kita harus coba lepaskan lemnya dengan alat seperti ini ya. Kita seset pelan-pelan. Saya coba tanpa menggunakan blower ataupun cairan, karena lem itu ada yang keras, ada yang lembut ya, tergantung bawaannya. Nah, ini termasuk yang mudah untuk diseset seperti ini penampakan dalamnya. Kemudian kita lepas baut-baut penutup mesinnya. Kurang lebih ada 13 baut ya yang harus kita lepaskan. Sekedar informasi, HP ini rilis tahun 2019 ya, bulan Desember. Ini LCD-nya Super AMOLED. Kemudian lebar layar itu sekitar 6,5 inci. Nah, di sini kacanya dilepas saja. Untuk RAM-nya itu mulai dari 4, 6 sampai 8 GB. Kemudian untuk memori mulai dari 64, 128 dan 256 GB. Sekarang akan kita coba tes dengan LCD yang baru. Ini saya beli yang OLED ya teman-teman, yang support fingerprint. Jadi minimal yang OLED, dan pastikan kalau beli di online yang support atau on fingerprint. Kita sambungkan soket LCD-nya, ada di pojok bawah. Kemudian soket baterai jangan lupa dipasang. Nah, di sini pin tombol on off-nya ya, ujung ke ujung. Oke, fix LCD yang bermasalah ya. Nah, di sini kelemahan fingerprint ada di layar. Ketika kita memilih LCD yang standar, itu tidak support atau tidak berfungsi fingerprintnya ya. Nah, kalau mau support ya harganya bisa 2 kali lipatnya atau bahkan lebih dari harga LCD yang biasa. Oke, LCD aman. Langkah selanjutnya adalah kita lepaskan LCD bawaan. Nah, di sini tugas selanjutnya, berhubung ini LCD-nya Super AMOLED, rata-rata di tengah menggunakan lem, berarti perlu tenaga ekstra untuk melepaskan. Di sini saya bantu dengan blower. Adapun untuk tengahnya itu bisa menggunakan blower dipanasin, atau bisa juga dengan dibantu cairan thinner atau minyak kayu putih, tergantung selera ataupun kondisi LCD itu ya. Kalau LCD sudah rusak ya nggak ada resiko, di blower pun nggak ada masalah ya. Bagi teman-teman yang belum punya blower, bisa dibantu dengan korek gas ya. Dicari celahnya dulu ya, saya menggunakan silet karena itu akan lebih mudah mencari celah. Nah, sekarang kita memasuki bagian tengah. Saya di sini lebih suka menggunakan cairan
thinner, karena dengan thinner itu perekatnya lebih mudah untuk meleleh. Secukupnya saja, pelan-pelan digeser-geser. Nah, ini alatnya saya bekas lapisan tempered glass yang full ya. Biasanya ada lapisan seperti ini, dan ini sangat elastis, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Di sini diperlukan kesabaran ya teman-teman ketika menjumpai LCD yang Super AMOLED. Oke, sudah terlepas. Nah, di sini bagian tengah ada perekat dan itu sangat kuat ya. Nah, nanti di dalam pengelemannya pun juga harus menggunakan lem yang tengah supaya lebih aman, tidak mudah lepas ya. Kita bersihkan pinggirannya. Saya menggunakan pinset atau dengan alat yang lain untuk membersihkan. Diusahakan sebersih mungkin supaya nanti pengeleman maksimal. Kemudian terakhir saya bersihkan dengan menggunakan bekas sikat gigi biar lebih bersih dari kotoran. Selanjutnya kita lakukan pengeleman. Jangan lupa sebelumnya dipresisikan terlebih dahulu supaya dalam pengeleman nanti tidak ada kendala, karena biasanya ada LCD yang kurang presisi, bahkan ketebalannya sangat jauh bedanya dengan yang bawaan, terutama di Samsung dan LCD yang biasa. Untuk lem saya biasa menggunakan T7000. Setiap sisi dikasih lem. Nah, di tengah jangan lupa saya tambahin lem beberapa titik secukupnya. Mungkin ada juga yang biasa menggunakan double tip ya, dipersilakan. Nah, ini ujungnya pas di ujung saringan speaker atas saya tambahin lem, karena di framenya tidak saya lem tadi ya. Saya lepas lapisan plastiknya. Jangan lupa ini lapisan fingerprint juga dilepas. Silakan dipresisikan bagian bawah terlebih dahulu, kemudian baru atas kanan kiri dipresisikan sambil ditekan-tekan. Selanjutnya proses pengeringan kita lakukan dengan ikatan karet. Ini lebih praktis dan lebih aman. Untuk karet silakan secukupnya saja, yang penting bisa presisi ya. Selanjutnya kita biarkan kurang lebih 1 jam ya, supaya lemnya keringnya maksimal. Lebih lama lebih bagus ya. Sambil saya cas karena baterainya sudah mau habis. Oke, sejam sudah berlalu. Kita lepas karet-karetnya. Tahap selanjutnya adalah kita memasang kembali tutup mesin dan baut-bautnya. Hampir finishing ya. Nah, ini kacanya di sebelah luar. Bagi teman-teman khususnya yang pemula, jangan ragu, jangan takut sebelum mencoba. Bisa karena biasa ya teman-teman. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya lihat lem bawaan masih lengket ya, jadi tidak usah kita tambahkan lem lagi. Cukup dipasang ulang sambil ditekan-tekan pinggirnya. Dan alhamdulillah selesai teman-teman. Tinggal kita tunggu
pengetesan akhir. Baik, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.